Shalom, perkenalkan nama saya Paramita Antoniata Fuli. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah modifikasi perilaku, yaitu dengan topik yang pertama yaitu penguatan kedekatan, yang kedua penguatan kontingen dan penguatan non-kontingen, yang ketiga menyapi pembelajar dari program dan beralih ke penguatan alami. Yang pertama, penguatan kedekatan. Pengertian penguatan merupakan respon positif yang diberikan terhadap perilaku positif untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang. Penguatan dapat berupa kata-kata seperti benar, bagus, setuju, cerdas, dan lain-lain. Untuk efektivitas maksimum, penguat harus diberikan segera setelah respon yang diinginkan. Perhatikan contoh berikut, di mana Sandra secara tidak biasa duduk dengan tenang di mejanya dan mulai mengerjakan tugas. Dan seorang guru segera memberi Sandra acungan jempol. Jika guru menunggu sampai setelah istirahat untuk melakukannya, ketika Sandra sekali lagi mengganggu, acungan jempol itu tidak akan diperkuat pekerjaan Sandra pada tugasnya. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin tampak bahwa suatu perilaku dipengaruhi oleh penguatan yang tertunda. Memberitahu seseorang anak bahwa jika dia membersihkan kamarnya di pagi hari, ayahnya akan membawanya mainan di malam hari, terkadang efektif. Selain itu, orang memang bekerja menuju tujuan yang telah lama tertunda, seperti gelar sarjana. Namun, adalah kesalahan untuk menghubungkan hasil tersebut hanya dengan efek dari prinsip penguatan positif. Telah ditemukan pada hewan bahwa penguat tidak mungkin memiliki banyak efek pada perilaku yang mendahuluinya, lebih dari 30 detik, dan kita tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa manusia pada dasarnya berbeda dalam hal ini. Lalu bagaimana mungkin penguat yang tertunda lama bisa efektif pada manusia? Jawabannya adalah pasti ada kejadian tertentu yang memediasi atau menjembatani kesenjangan antara respon dan penguat yang tertunda lama. Perhatikan contoh di atas, di mana seorang anak diberitahu di pagi hari bahwa jika ia membersihkan kamarnya, ayahnya akan membawakannya mainan di malam hari. Mungkin saat membersihkan kamarnya di pagi hari dan seringkali di siang hari, anak itu menginginkan dirinya sendiri bahwa ia akan mengambil mainan di malam hari. Dan pernyataan diri ini mungkin telah memengaruhi perilaku kritisnya. Meskipun efek positif dari program tersebut disebabkan oleh perawatan tersebut lebih kompleks daripada penguat positif yang meningkatkan frekuensi respon yang langsung mendahuluinya. Efek langsung dari prinsip penguatan positif adalah meningkatnya frekuensi respon karena konsekuensi penguatan langsungnya. Efek tidak langsung dari penguatan positif adalah penguatan respons atau seperti anak membersihkan kamar di pagi hari, yang diikuti oleh penguat mengambil mainan di malam hari. Meskipun penguatnya tertunda, penguat yang tertunda dapat memengaruhi perilaku karena instruksi tentang perilaku yang mengarah pada penguatan dan atau karena pernyataan diri atau pikiran yang mengintervensi antara perilaku itu dan penguat yang tertunda. Misalnya pada siang hari, anak mungkin telah membuat pernyataan diri, yaitu berpikir tentang jenis mainan apa yang akan dibawa ayahnya. Penjelasan lain tentang efek tidak langsung dari penguatan positif, perbedaan antara efek penguatan yang bekerja langsung dan tidak langsung memiliki implikasi penting bagi para praktiks. Jika Anda tidak dapat memberikan penguatan segera setelah perilaku yang diinginkan, berikan instruksi mengenai penundaan penguatan. Contohnya, ada beberapa contoh penguatan positif yang dapat diberikan, yaitu seperti bertepuk tangan, acungan jempol, mengagungkan kepala, senyum.
Ada beberapa contoh lainnya juga seperti pemberian hadiah atau imbalan yang nyata seperti makanan atau mainan. Yang berikut penguatan kontingen dan penguatan non-kontingen. Kita katakan bahwa penguat bersifat kontingen ketika perilaku tertentu harus terjadi sebelum penguat itu akan disajikan. Kita katakan bahwa penguat bersifat non-kontingen jika penguat itu disajikan pada waktu tertentu terlepas dari perilaku sebelumnya. Untuk mengilustrasikan pentingnya perbedaan ini, pertimbangkan contoh berikut. Pelatih catwalk menyaksikan perenang mudanya berenang 1 set selama latihan rutin di Merlin Youth Swim Club. Atau 1 set adalah beberapa panjang gaya renang tertentu yang harus direnangkan dalam waktu tertentu. Dia sering mencoba untuk menekankan kepada mereka pentingnya berlatih putaran balap mereka di setiap ujung kolam dan berenang di set tanpa berhenti di tengah. Mengikuti saran dari salah satu pelatih lainnya, dia bahkan menambahkan hadiah untuk pelatihannya. Selama 10 menit terakhir setiap latihan, para perenang diizinkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas menyenangkan pilihan mereka, atau renang, estafet, bermain bola air, dan lain-lain. Namun hasilnya masih sama. Para perenang muda terus menunjukkan frekuensi tinggi putaran yang tidak tepat dan berhenti tidak terjadwal selama set. Kesalahan yang dilakukan oleh pelatih catwalk umumnya terjadi di antara pengubah perilaku pemula. Pemasukan aktivitas menyenangkan yang tidak tergantung pada kondisi ke dalam latihan dapat meningkatkan kehadiran, tetapi kemungkinan besar tidak akan banyak berpengaruh pada perilaku latihan. Pendidik sering melakukan kesalahan yang sama seperti pelatih catwalk. Mereka berasumsi bahwa menciptakan lingkungan yang menyenangkan akan meningkatkan pembelajaran siswa di lingkungan tersebut. Namun, penguat harus bergantung pada perilaku tertentu agar perilaku tersebut dapat ditingkatkan. Ketika hal ini ditunjukkan kepada pelatih catwalk, ia membuat aktivitas menyenangkan bergantung pada perilaku latihan yang diinginkan. Untuk beberapa latihan berikutnya, para perenang harus memenuhi tujuan pelatih, putaran balap minimal di setiap ujung kolam, dan berenang tanpa henti untuk mendapatkan penguat di akhir latihan. Hasilnya, para perenang menunjukkan peningkatan sekitar 150%. Jadi, untuk memaksimalkan efektivitas program penguatan, pastikan bahwa penguat bergantung pada perilaku tertentu yang ingin Anda tingkatkan. Selain tidak meningkatkan perilaku yang diinginkan, penguat non-kontingen dapat meningkatkan perilaku yang tidak diinginkan yang terjadi secara kebetulan. Misalnya, anggaplah bahwa tanpa sepengetahuan orang tua, Johnny kecil sedang menggambar di dinding kamar tidurnya dengan krayon. Ketika orang tua itu berteriak, "Johnny, ayo kita beli es krim." Kontingensi yang tidak disengajai ini dapat meningkatkan kecenderungan Johnny untuk menggambar di dinding. Artinya, perilaku yang tidak sengaja diikuti oleh penguat dapat meningkat meskipun tidak benar-benar menghasilkan penguat. Ini disebut penguatan adventif. Dan perilaku yang meningkat dengan cara ini disebut perilaku takhayul. Sebagai contoh lain, anggaplah seorang pria yang sedang bermain mesin slot cenderung menyilangkan jarinya karena di masa lalu melakukannya secara tidak sengaja diikuti dengan menenangkan jackpot. Perilaku seperti itu akan dianggap takhayul. Yang berikut menyapi pembelajaran dari program dan beralih ke penguatan alami. Faktor-faktor yang dijelaskan di atas memengaruhi efektivitas penguatan positif saat diterapkan dalam suatu program. Namun, apa yang terjadi pada perilaku tersebut saat program penguatan berakhir dan individu kembali ke kehidupan sehari-hari, yaitu apa yang terjadi selama dan setelah individu tersebut disapi dari program tersebut. Sebagian besar perilaku sehari-hari diikuti oleh penguat yang tidak diprogramkan secara khusus atau sengaja oleh siapapun untuk meningkatkan
atau mempertahankan perilaku tersebut. Membaca tanda-tanda seringkali diperkuat dengan menemukan objek atau arah yang diinginkan, maka diperkuat oleh rasa makanan. Menyalakan skala lampu diperkuat oleh pecahannya yang lebih terang. Menyalakan keran air diperkuat oleh aliran air. Perilaku verbal dan sosial lainnya diperkuat oleh reaksi orang lain. Suatu lingkungan tempat seorang individu menjalankan fungsi norma sehari-hari atau bukan situasi yang secara eksplisit dirancang untuk pelatihan disebut sebagai lingkungan alami. Penguat yang mengikuti perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang terjadi di lingkungan alami, disebut penguat alami. Penguat yang disusun secara sistematis oleh psikolog, guru, dan orang lain dalam program modifikasi perilaku disebut sebagai penguat terprogram. Setelah kita meningkatkan perilaku melalui penggunaan penguatan positif yang tepat, mungkin saja penguat dalam lingkungan alami individu mengalami alih pemeliharaan perilaku tersebut. Misalnya, terkadang perlu menggunakan penguat seperti makanan untuk meningkatkan kemampuan menyebutkan nama objek pada anak-anak dengan gangguan perkembangan. Namun, ketika anak-anak meninggalkan kelas dan kembali ke rumah, mereka sering mengucapkan kata-kata yang telah mereka pelajari dan menerima banyak perhatian dari orang tua mereka. Akhirnya, makanan mungkin tidak lagi diperlukan untuk memperkuat anak-anak untuk menyebutkan nama-nama objek. Ini tentu saja adalah tujuan akhir dari setiap program pelatihan. Pengubah perilaku harus selalu berusaha memastikan bahwa perilaku yang ditetapkan dalam program pelatihan akan diperkuat dan dipertahankan di lingkungan alami. Ini adalah proses penyapihan individu dari program. Bagian penting dari penyapihan adalah kemajuan yang disebut penipisan jadwal atau juga disebut penipisan penguatan, di mana penguat dalam program perilaku dihilangkan secara bertahap. Satu hal yang dapat Anda andalkan adalah bahwa jika perilaku yang telah ditingkatkan dalam program penguatan tidak lagi diperkuat setidaknya sekali, atau baik oleh penguat yang sewenang-wenang maupun alami, maka perilaku tersebut akan cenderung kembali ke tingkat semula, karena masalah mempertahankan perilaku yang diinginkan sangat penting. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Shalom.